Shalom, damai di hati, puji Tuhan. Hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga saat ini untuk mengawali hari yang baru dalam pelayanan Mutiara Iman Kompas TV. Marilah kita luangkan waktu sejenak, kita datang kepada Tuhan, berseru minta tolong kepada Tuhan. Mari kita akan beribadah, mari kita berdoa. Inilah kami Tuhan, sebagai umat kepunyaan Tuhan. Kami datang dengan penuh kerendahan hati kami di hadapan hadirat Tuhan. Menaikkan pujian penyembahan syukur oleh karena kasih setia Tuhan di sepanjang malam yang baru kami lalui. Kami merasakan ada Tuhan Yesus yang menjaga kami, melindungi, menolong kami. Dan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami hari yang baru untuk kami menikmati kasih sayang Tuhan. Dan untuk mengawali hari yang baru di tengah-tengah hidup kerja pelayanan kami. Melalui Kompas TV pelayanan Mutiara Iman, kami rindu akan firman Tuhan. Sebagai penuntun kami memohon Tuhan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus. Di saat kami umat-Mu membaca dan merenungkan firman-Mu. Dimampukan kami umat-Mu untuk dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami sesuai kehendak firman-Mu. Ampuni akan salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita saat ini diambil di dalam Injil Yohanes pasal 2. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan air, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Di situ ada 6 tempayang yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayang-tempayang itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang pun minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan, serta mereka yang memelihara firman Tuhan. Shalom, damai di hati, puji Tuhan. Kita menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga dalam hidup kita senantiasa ada mempunyai rencana. Rencana dalam kerja pelayanan, rencana dalam kehidupan keluarga kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan saat ini menceritakan acara yang dilaksanakan di perkawinan di Kana. Di mana saudara-saudara menurut tradisi orang Yahudi,
ketika akan menyelenggarakan acara perkawinan di Kana di Galilea, senantiasa menyiapkan anggur, agar supaya ketika tamu-tamu datang di pesta perkawinan di Kana di Galilea, tuan pesta membagikan anggur sebagai kehormatan bagi tamu-tamu yang hadir. Sehingga saudara-saudara, di saat ini, di waktu acara perkawinan di Kana, di mana Ibu Yesus ada, dan Yesus dan murid-muridnya diundang untuk hadir di acara perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Dan kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Dengan kalimat kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Ini menunjukkan ketaatan seorang anak kepada ibu, seorang anak kepada mama. Dan saatku belum tiba, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dan saudara-saudara, ternyata di situ ada 6 tempayan disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sangat luar biasa mujizat Tuhan yang Tuhan Yesus nyatakan. Air bisa dirubah menjadi anggur. Apalagi dalam kehidupan kita ini, saudara-saudara, apapun yang kita hadapi dan alami, mungkin kita dalam kesusahan, mungkin kita dalam pergumulan, mungkin kita dalam persoalan, tetapi ketika kita tetap penuh dengan pengharapan kepada Tuhan, senantiasa Tuhan bisa mengubah akan hidup kita untuk menjadi pemenang. Itu sebabnya saudara-saudara, senantiasa dalam hidup kita selalu penuh pengharapan kepada Tuhan. Tuhan bisa mengubah air menjadi anggur. Tuhan bisa mengubah hidup kita akan diubah menjadi yang terbaik. Kita kembali merenungkan firman Tuhan setelah yang berikut ini. Kita masih akan kembali. Saudara-saudara, firman Tuhan kembali. Banyak kali kita menyanyikan sebuah syair lagu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Musim akan selalu berganti. Terkadang musim hujan, Tuhan bisa menggantikan menjadi cerah. Di waktu malam Tuhan bisa menggantikan pagi dan siang. Apalagi dalam kehidupan kita. Di waktu kita dalam kesusahan. Di waktu kita diperhadapkan dengan pergumulan. Ketika kita diperhadapkan dengan tantangan. Dan terkadang kita diperhadapkan dengan ancaman. Dan ketika kita penuh pengharapan kepada Tuhan, Tuhan bisa menolong kita. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan bisa menggantikan persoalan, pergumulan, tantangan, cobaan. Tuhan bisa menggantikan kita sebagai pemenang. Kita bisa ada sukacita. Kita bisa ada kebahagiaan, ada kegembiraan. Karena firman Tuhan kita menyaksikan air saja bisa menjadi anggur.
Bayangkan itu saudara-saudara, dengan orang bikin cap tikus, saudara-saudara. Nah mungkin itu dari saguer langsung jadi cap tikus. Itu ada fragmentasi, itu ada pengelolaan, baru akan terjadi cap tikus. Mar, jangan minum banyak-banyak itu cap tikus. Kalau boleh jangan coba minum-minum. Tak lebe-lebe itu cap tikus ya. Saudara-saudara, kalau alkohol itu orang perlu dalam tubuh kita. Tetapi jangan talebe ya. Senantiasa dalam hidup kita selalu datang kepada Tuhan. Karena kita hidup adalah anugerah dan kasih Tuhan. Kita menyatukan hidup ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Sehingga kita melangkah dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga kita. Senantiasa kita selalu menikmati berkat-berkat Tuhan. Berkat yang Tuhan berikan bagi kita saudara, bukan hanya jabatan, bukan hanya kekayaan, bukan hanya banyak doi, bukan hanya banyak oto atau mobil, bukan karena rumah punya besar, tetapi berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita yang paling utama ketika Tuhan memberikan nafas kehidupan dalam hidup kita. Ketika Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, itu adalah berkat Tuhan. Dan ketika kita menghadapi perkara, pergumulan, cobaan, tantangan, dan terkadang ancaman, kemudian kita mampu menghadapi, itu adalah berkat yang Tuhan berikan. Berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita senantiasa mempunyai arti dan makna, agar supaya dalam hidup kita selalu lebih dekat kepada Tuhan. Karena banyak kali orang nyanyikan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Jadi mari orang lebih dekat dengan Tuhan ya. Ketika kita mendekatkan hidup dengan Tuhan, jangan lupa akan firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Dan disitulah kita akan mengetahui betapa dalam kasih setia Tuhan. Betapa besar pengorbanan Tuhan Yesus. Betapa besar berkat-berkat yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus rela menderita dan menanggung dosa saya dan saudara-saudara. Dan Tuhan Yesus rela mati untuk menebus dosa saya dan saudara-saudara. Dan Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati, memberikan pengampunan dosa bagi semua umat yang ada di dunia ini. Dan Tuhan Yesus sudah naik ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi kita sekalian untuk bersama dengan Tuhan Yesus di kerajaan sorga. Senantiasa firman Tuhan saat ini memberikan semangat, memberikan motivasi agar supaya orang lebih dekat dengan Tuhan. Apalagi di situasi dan kondisi saat ini, senantiasa datang kepada Tuhan. Karena ketika kita ada di dalam genggaman tangan kasih Tuhan, kita akan menikmati kasih sayang Tuhan. Kita akan menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita sekalian. Baik berkat secara pribadi, berkat dalam keluarga rumah tangga, berkat dalam pekerjaan, berkat dalam karir kita, berkat dalam pelayanan kita. Senantiasa melalui ibadah Mutiara Iman Kompas TV Manado, kita jadikan hidup ini selalu hanya untuk Tuhan. Kita jadikan hidup ini dekat dengan Tuhan. Sehingga melalui pelayanan Mutiara Iman Kompas TV selalu pasti akan diberkati Tuhan. Baik pimpinan Kompas TV Manado maupun dalam pelayanan Mutiara Iman senantiasa selalu diberkati Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang sakit,
tetap dekat dengan Tuhan. Kesembuhan itu ada di tangan Tuhan. Mari kita berseru, minta tolong kepada Tuhan. Air bisa saja diubah menjadi anggur. Apalagi dalam hidup kita, ketika kita sakit, ketika kita datang berseru, minta tolong kepada Tuhan, bisa Tuhan ubah. Yang sakit Tuhan akan ubah menjadi sembuh. Yang lemah Tuhan akan ubah menjadi kuat. Karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Senantiasa firman Tuhan selalu menjadi berkat dalam hidup kita. Terpujilah akan firman Tuhan. Kita akan masih melanjutkan firman Tuhan setelah pesan berikut ini. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita kembali dalam pelayanan ibadah Mutiara Iman Kompas TV. Senantiasa firman Tuhan mengajak dalam hidup kita selalu berseru, selalu datang kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, Tuhan yang nak mau kasih tinggal torang. Ada Tuhan yang menolong dalam hidup kita. Lewat firman Tuhan, bukti, mujizat Tuhan nyata dalam hidup kita. Air saja bisa menjadi anggur, apalagi dalam hidup kita. Kebenaran firman Tuhan mengajak bagi kita sekalian, bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah Mutiara Iman saat ini. Ketika dalam keadaan sakit dan di waktu dokter sudah angkat tangan, kita mengimani ada Tuhan Yesus yang turun tangan, Ia akan menjamah, Ia akan mengangkat segala sakit, dan ada Tuhan Yesus, Ia akan menganugerahkan kesembuhan bagi Bapak Ibu yang sementara sakit. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara dalam kebimbangan, jangan takut. Mari torang dekat dengan Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Tuhan yang nak mau kasih tinggal torang saudara-saudara. Tuhan selalu merangkul kita. Tuhan selalu menolong. Dan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar bagi kita sekalian menghadapi kebimbangan, menghadapi persoalan. Asalkan dalam hidup kita taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam ibadah Mutiara Iman Kompas TV Manado, firman Tuhan mengingatkan kami sebuah mujizat pertama yang Tuhan Yesus berlakukan di acara perkawinan di Kana yang di Galilea. Air diubah oleh Yesus menjadi anggur. Sangat luar biasa mujizat yang Tuhan berikan dan Tuhan nyatakan dalam hidup ini. Kami memohon Tuhan Yesus, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, susah dan senang, sehat dan sakit, kami tetap penuh pengharapan kepada Tuhan Yesus. Karena kami percaya ada Tuhan Yesus bisa mengubah hidup kami untuk lebih baik. Tuhan Yesus pasti akan menolong kami. Dan kami memohon Tuhan Yesus, bagi saudara-saudara kami yang sementara mengikuti ibadah Mutiara Iman Kompas TV, bagi mereka yang sakit, hamba memohon Tuhan uluran tangan kuasa kasih Tuhan menjamah, mengangkat, memulihkan sakit yang dialami saudara-saudara kami, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun mereka yang dirawat di rumah. Kami memohon dengan penuh kerendahan hati kami uluran tangan kuasa kasih Tuhan menjamah, mengangkat, memulihkan
dan anugerahkan kesembuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya hari ini ada mujizat kuasa kesembuhan yang Tuhan Yesus berikan bagi semua umat-Mu yang sementara sakit saat ini. Tuhan Yesus, kami memohon untuk kegiatan aktivitas kerja, pelayanan kami di sepanjang hari ini senantiasa ada dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Dan kami mohon dalam doa kami, dalam pelayanan Mutiara Iman Kompas TV Manado, baik pimpinan, semua staf yang bekerja, baik yang ada di kantor maupun sementara meliput berita, senantiasa kami memohon Tuhan, anugerahkan selalu kekuatan, kesehatan, keselamatan, umur panjang, berkat-berkat surgawi. Dijauhkanlah dalam kerja pelayanan Kompas TV melalui ibadah Mutiara Iman saat ini, baik pimpinan, semua karyawan-karyawati, pegawai, staf, dijauhkanlah kami dan keluarga kami mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit, apalagi maut. Ya Tuhan Yesus, memberkati pemerintah bangsa Indonesia, baik yang ada di pusat maupun yang ada di pelosok desa, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah Kota Manado diberkati oleh Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sementara menghadapi bencana-bencana alam, kami memohon Tuhan, diberikanlah apa yang menjadi kebutuhan mereka. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka, kami memohon Tuhan memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Inilah menjadi doa kami, permohonan syukur kami, yang kami umat-Mu persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara, demikianlah pelayanan ibadah Mutiara Iman Kompas TV Manado. Senantiasa dalam hidup kita selalu penuh pengharapan kepada Tuhan, memberkati pelayanan Kompas TV melalui Mutiara Iman. Setiap hari diselenggarakan ibadah-ibadah Mutiara Iman Kompas TV, senantiasa diberkati Tuhan, baik pimpinan redaksi yang ada di Kompas TV, dan bagi kita sekalian senantiasa Tuhan menolong dan memberkati. Shalom, damai di hati, selamat pagi.